Nama saya Nanesha Putri Paditya dan di sini saya akan menjelaskan pengenalan arsitektur Cengki secara sekilas. Jadi secara garis besar, arsitektur Cengki merupakan suatu gaya arsitektur yang berkembang pasca kemerdekaan Indonesia. Gaya arsitektur ini merupakan salah satu karya awal bangsa Indonesia sesudah masa kemerdekaan, di mana karya arsitek lokal mulai berkembang pesat pada saat itu dibandingkan arsitek Belanda. Arsitektur Cengki merupakan suatu lambang kebebasan rakyat Indonesia dengan tampilannya yang unik dan tidak monoton dibandingkan dengan arsitektur modern milik Belanda. Menurut Kurniawan dan Hidayat, karakteristik arsitektur Cengki meliputi memiliki atap pelana, tembok depan miring, roster atau bukan sebagai adaptasi terhadap iklim tropis, memiliki teras, bentuk dasar yang terlihat miring dari luar, tetapi di dalam tetap berbentuk kubus, dan kombinasi bahan. Objek yang kami ambil adalah rumah Cengki yang berlokasi di Jalan Rawamangun nomor 9, Kecamatan Lowokwaru, Malang, yang dibangun pada tahun 1966 dan masih dihuni hingga sekarang. Ciri arsitektur Cengki pada rumah ini dapat terlihat pada atap pelananya, kombinasi material, warna, dan tekstur yang unik pada eksterior rumah, teras yang dilengkapi dengan kanopi, beberapa roster, dinding luar, dan sebagainya. Saya Arinda Eka Prastiwi dan akan menjelaskan mengenai latar belakang historis arsitektur Cengki. Arsitektur Cengki adalah arsitektur transisi pasca kemerdekaan Indonesia 1950-1960, hadir sebagai wujud revolusi dan pergerakan rakyat pasca penjajahan Belanda, termasuk dalam arsitektur modern untuk mewujudkan identitas dan jati diri bangsa. Menurut peneliti, pengambilan nama arsitektur Cengki berhubungan dengan kondisi masa itu, di mana diambil dari istilah Yankee yang berkonotasi negatif, menurut Sukada 2004, dan juga diambil dari berbagai hal yang sedang tren atau keluar dari kelaziman yang biasa disebut dengan Cengki. Kemudian terjadi pergolakan politik di mana berkurangnya arsitek Belanda, tetapi pemerintah tetap berkeinginan untuk membebaskan diri dari segala hal yang menyangkut Belanda, sehingga memperkerjakan siapa saja yang berpengalaman dalam bidang konstruksi. Untuk kondisi di era perkembangannya, terjadi peralihan pemerintahan dari kolonial Belanda kepada Indonesia, nasionalisasi aset-aset Belanda, serta adanya perubahan pola pikir masyarakat tentang kemandirian dan nasionalisme, walaupun pada saat itu kondisi ekonomi dan politik tidak menentu. Untuk keterkaitan budayanya, menurut Hidayat 2006, ada hubungan antara bentuk dasar pentagonal pada dinding bangunan arsitektur Cengki dengan lambang TNI AU maupun Pancasila, yang berupa konsep bentuk 5 dasar. Ini juga merupakan wujud nasionalisme. Selain itu, pelaku perubahannya disebut dengan anemer, yaitu orang yang memiliki kemampuan masih tanggung dalam mendesain hal baru, sehingga menghasilkan arsitektur yang lebih kreatif. Maka dari itu lahirlah arsitektur Cengki yang mencerminkan berbagai hal dan wujud semangat bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk perkembangannya sendiri di kota Malang terlaksana karena termasuk permukiman awal, yaitu pengembangan kota eks-kolonial Belanda pada tahun 1950-an. Pada 1953 pembangunan awal dilakukan oleh kalangan tinggi dengan corak asli. Pada 1965 pembangunan oleh kalangan menengah dengan corak sederhana. 1967 pembangunan di perkotaan mulai ditinggalkan, sedangkan pada 1970 arsitektur Cengki mulai kembali menjadi tren di daerah pedesaan. Untuk detail objek rumah yang diteliti adalah Jalan Tawangmangu 9, Kota Malang, yang dibangun pada 1966. Perkenalkan, nama saya Putri Adenia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep desain. Jadi konsep desain pada bangunan ini yaitu tembok pada atap itu diberi beragam motif yaitu kotak-kotak. Kemudian yang kedua, setengah sisi tembok yang menghadap ke jalan ini lebih maju dari sisi yang lainnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan atap pelana agar tercipta celah atau gap untuk ventilasi atap. Kemudian ada pengelolaan pada garis atapnya sebagai penahan air hujan. Tetapi secara visual, garis tersebut menghasilkan karakter aktif, brutal, gagah, dan dinamis. Yang keempat, dinding depan tidak miring dan terdapat batu tempel pada dinding. Yang kelima, banyak kombinasi warna, bahan, dan tekstur. Dan yang terakhir, penataan roster atau lubang ventilasi sejajar dengan kemiringan atap. Karena salah satu ciri dari arsitektur Cengki adalah mengolah ragam hias pada dinding kosong atap pelana dengan menempatkan roster atau lubang angin dan beraneka pola garis-garis. Jadi pada bangunan ini, penataan roster berpedoman pada garis miring yang sejajar dengan kemiringan atapnya untuk menghasilkan karakter aktif, brutal, gagah, dan dinamis. Perkenalkan, nama
bersama saya Prisya Rasyamuran. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai prinsip perancangan. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan di sini dapat dilihat melalui pola perulangan dari bentuk lubang ventilasi pada dinding atap. Yang kedua, kesatuan juga dapat terlihat melalui perulangan bentuk geometris persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, kesatuan juga dapat dilihat melalui penggunaan warna dan material bangunan. Prinsip perancangan keseimbangan. Jika ditarik garis tengah sumbu aksis, maka terlihat bahwa volume dan juga proporsi dari setiap massa ini menunjukkan keseimbangan atau simetri karena proporsi dan volumenya hampir sama. Selanjutnya, prinsip perancangan proporsi terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan skala bangunan, ketinggian dari rumah jengki ini memiliki hampir sama dengan bangunan yang lain dan juga volumenya, sehingga masih terbilang normal atau sama dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, prinsip perancangan elemen arsitektural. Secara umum, proporsi ini biasanya mengacu pada ukuran tubuh manusia, sehingga penempatannya harus dalam lingkup jangkauan yang bisa dicapai oleh manusia. Prinsip rancangan skala terhadap lingkungan, menurut saya skalanya normal karena ketinggian maupun volume bangunannya juga masih hampir sama dengan bangunan sekitarnya. Selanjutnya, skala elemen bangunan, menurut saya juga skalanya manusiawi karena masih dalam lingkup yang dapat dijangkau oleh manusia. Prinsip rancangan harmoni. Yang pertama, bentuk atap miring itu memberikan kesan yang dinamis pada bangunan yang didominasi oleh bentukan geometris persegi dan persegi panjang. Yang kedua, terdapat warna biru muda juga memberikan kesan keceriaan maupun warna yang baru bagi bangunan yang dominasinya adalah material beton dan batu alam yang cenderung berwarna abu-abu. Selanjutnya, yang ketiga adalah bentuk framing trapesium pada jendela memberikan unsur yang unik terhadap bangunan, sehingga bangunan tidak terlihat monoton dengan bentuk geometris seperti persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, prinsip perancangan irama yang terbagi dua jenis, yaitu irama statis didapat dari perulangan bentuk yaitu persegi dan persegi panjang pada roster. Kemudian irama dinamis ditunjukkan melalui perulangan bentuk geometri dengan peletakan dan jarak yang berbeda seperti diagram F. Dan kemudian irama juga terdapat melalui pengulangan atau repetisi yang dapat dilihat melalui garis, bentuk, tekstur, dan juga material. Selanjutnya, prinsip rancangan dominasi. Unsur yang sering muncul dalam bangunan yaitu adalah bentuk geometri yang terlihat pada roster, kemudian material dinding batu tempel, kolom dekorasi, dan juga bukaan jendela. Yang terakhir adalah prinsip rancangan kontras atau point of interest, di mana artinya bagian utama dari bangunan yang menjadi daya tarik untuk orang melihat bagian itu. Nah, untuk pada bangunan ini yang biasanya daya tariknya itu adalah bagian atap, karena bagian atapnya ini cukup miring yang ekstrim, dan juga perbedaan ketinggian antara dua bidang atapnya, dan juga bidang atap tersebut tidak saling bertemu. Hal menarik lainnya adalah penggunaan material batu tempel pada dindingnya, kemudian dikombinasikan dengan geometri pada roster, dan juga terdapat warna biru yang ini menjadi unik. Dan yang terakhir adalah terdapat kolom menurus hingga mencapai atap untuk memberikan kesan kontras. Atapnya itu terbelah menjadi dua bidang, dan penggunaan material batu alam juga memberikan kesan kontras terhadap material batu tempel. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Nanisha Putri Paditya akan menjelaskan mengenai asas perancangan. Yang pertama ada struktur atau rasana yang mengatur susunan suatu kesatuan bentuk. Hal ini dapat terlihat pada kolom yang terbuat dari batu alam ini. Terdapat rasana tertib karena susunan batunya teratur dan hampir identik. Yang kedua, struktur juga dapat terlihat pada susunan batu-batu pada dinding luar yang berupa rasana semi tertib. Rasana jenis ini juga termasuk contoh dari aspek similaritas karena susunan bentuk mirip namun tidak identik. Selanjutnya ada aspek similaritas yang dapat terlihat pada ukuran batu alam pada kolom rumah ini yang serupa tetapi tidak identik. Lalu similaritas juga dapat terlihat pada bentuk-bentuk batu alam tempel yang terdapat pada dinding luar rumah yang masih serupa tetapi ukuran dan bentuknya berbeda sehingga dianggap memiliki kemiripan. Selanjutnya ada anomali atau kelainan yang terlihat pada elemen atap di mana ketinggian bentukan atapnya berbeda. Salah satunya lebih tinggi dan memanjang sehingga kedua bidang atap tersebut tidak menyatu. Saya Khairunisa Deita Amalia dengan NIM 20505005011011113 akan membahas prinsip penataan ruang. Prinsip penataan ruang. Fungsi. Gudang digunakan untuk menyimpan barang yang sudah tidak terpakai. Ruang tamu digunakan untuk menerima tamu. Teras digunakan sebagai ruang penerima tamu sebelum tamu dipersilahkan masuk. Pavilion digunakan sebagai tempat tinggal pekerja rumah. Garasi digunakan untuk menyimpan kendaraan. Dapur digunakan untuk membuat makanan. Ruang keluarga digunakan sebagai tempat berkumpul para anggota keluarga. Kamar mandi digunakan untuk membersihkan diri. Ruang makan digunakan untuk para anggota keluarga makan. Kamar tidur digunakan untuk beristirahat. Prinsip penataan ruang hierarki. Publik, teras dan ruang tamu. Semi publik, ruang keluarga dan ruang makan. Private, ruang tidur. Ruang servis, kamar mandi, dapur, gudang, dan pavilion.
Prinsip penataan ruang. Teritori. Dinding dengan lingkaran biru merupakan batas ruangan publik menuju private, dibatasi oleh dinding penuh dengan pintu antara ruang tamu dengan ruang keluarga. Sedangkan dinding dengan lingkaran merah bukan merupakan batas ruangan publik menuju private karena dinding yang memiliki pintu lebar yang terbuka. Prinsip penataan ruang. Sirkulasi. Sirkulasi pada bangunan ini merupakan jalur linear. Jalur masuk bangunan berawal dari pintu masuk pada teras, kemudian menuju ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan pintu yang tersambung dengan garasi pada ruang makan. Kamar tidur hanya bisa diakses melalui pintu yang terdapat di ruang tamu. Gudang hanya dapat diakses melalui pintu yang ada di ruang keluarga. Dapur dapat diakses melalui pintu di ruang keluarga dan garasi. Kamar mandi hanya dapat diakses melalui pintu di dapur.